Berbicara terkait pengendalian internal nih Pak, tidak lengkap kalau kita tidak membahas tentang waskat. Pada dasarnya kita semua adalah pemimpin di unit kerja atau di job kita masing-masing, sehingga kita semua berkewajiban untuk melakukan waskat. Misalnya sebelum kita mengambil keputusan misalnya untuk pencairan kredit, memastikan bahwa ini sudah sesuai SOP. Pengawasan berjenjang ini sangat membantu untuk mengurangi hal-hal yang tidak sesuai SOP. Semangat pagi, tetap semangat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai insan pegadaian kami dari tim area Palu, hadir di September ceria ini sesuai dengan tema podcast kita, Trust but Verify. Atau bisa saya artikan percaya tapi tetap verifikasi ya. Saya berharap semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan juga sehat walafiat. Sebelum kita berbincang dengan narasumber pada hari ini, perkenalkan saya Francisca Silaen dari kantor area Palu yang akan menemani insan pegadaian untuk membahas topik yang sering kita dengar dan kita alami bersama di dalam pekerjaan kita selaku insan pegadaian yang berakhlak. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi. Saat ini saya sudah bersama Bapak Maksum selaku Deputi Bisnis Area Palu, narasumber yang akan menemani kita semua di beberapa menit ke depan untuk membahas mengenai pengendalian internal. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tetap semangat luar biasa. Sebelumnya mungkin Bapak Maksum bisa memperkenalkan diri kepada kita semua karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Mari Pak, silakan. Oke, terima kasih Ibu Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk kita semua. Hai insan pegadaian di Kanwil 5 Manado dan juga insan pegadaian seluruh Indonesia. Perkenalkan saya dengan Maksum, saat ini diamanahkan untuk menjadi Deputi Bisnis Kantor Area Palu. Saya berdinas di pegadaian kurang lebih 20 tahun sejak tahun 2002, mulai dari kasir, kemudian pengelola agunan, penaksir, pemimpin cabang di beberapa tempat, di kantor wilayah juga di kepala bagian di bisnis, dan hari ini saat ini saya diamanahkan untuk menjadi Deputi Bisnis di area Palu. Baik, luar biasa sekali karirnya Pak ya. Berbicara terkait pengendalian internal nih Pak, tidak lengkap kalau kita tidak membahas tentang waskat. Kita langsung saja Pak, yang ingin saya tanyakan, apa sebenarnya waskat itu Pak? Oke, baik. Kalau sesuai definisi bahwa waskat itu adalah tindakan atau kegiatan atau usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung yang harus dilakukan sendiri oleh seorang pemimpin. Baik. Dalam suatu organisasi, dalam rangka untuk memastikan organisasi atau perusahaan itu berjalan dalam rel yang telah digariskan dalam SOP. Oh gitu. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, sebenarnya siapa sih yang berkewajiban untuk melakukan waskat itu Pak? Kalau sesuai definisi tersebut, bahwa yang berkewajiban adalah setiap pemimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan. Namun pada dasarnya kita semua adalah pemimpin di unit kerja atau di job kita masing-masing, sehingga kita semua berkewajiban untuk melakukan waskat. Mungkin ada contoh Pak yang bisa Bapak sampaikan, misalnya seperti diri sendiri atau di dalam lingkup kerja Bapak pada saat itu, yang bisa Bapak bagikan kepada kita semua di sini. Oke, jadi saya bilang tadi bahwa diri sendiri pun kita harus lakukan waskat terhadap diri kita sendiri. Contohnya, misalnya sebelum kita mengambil keputusan misalnya untuk pencairan kredit, memastikan bahwa ini sudah sesuai SOP. Sehingga pada saat kita approval untuk pencairan kreditnya, itu kedepannya tidak ada lagi SOP yang dilanggar. Oke nih Pak, orangnya sudah nih. Ya. Untuk waktunya nih Pak, kapan sebaiknya kita melakukan waskat? Ya. Kalau terkait waktunya, sebenarnya kapan saja boleh kita melakukan waskat sesuai dengan kebutuhan.
Namun sebelum melakukan waskat perlu dilakukan beberapa persiapan, perencanaan waskat, kapan waktunya dilaksanakan, waskat apa yang akan dilakukan, dan itu bisa dilakukan sekali lagi kapan saja bisa kita lakukan waskat. Berarti semua kita tentukan waktunya Pak ya. Kita yang mengatur organisir sebaik-baik mungkin. Betul. Oke. Ada lagi nih Pak yang ingin saya ketahui, kenapa kita harus melakukan waskat supaya orang insan pegadaian juga mengetahui pentingnya. Baik, saudaraku semua, bahwa kenapa perlu kita melakukan waskat? Ini sangat penting dilakukan untuk memastikan seluruh pekerjaan aktivitas dalam suatu organisasi itu sudah berjalan sesuai dengan SOP. Sehingga jika waskat dilakukan dengan baik dan dengan benar dan kita lakukan secara konsisten, itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja. Kemudian dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan atau bawahan kita. Kemudian tertib pengelolaan keuangan, perlengkapan, kemudian pengelolaan kepegawaian, kemudian dapat menciptakan keteraturan, keterbukaan dan kelancaran pelaksanaan tugas dalam masing-masing bawahan kita. Kemudian juga dapat menurunkan atau mengantisipasi praktek kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin akan dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang oleh mungkin anak buah kita. Kemudian dapat mengurangi kebocoran dan mungkin banyak hal lagi yang bisa hal positif yang bisa didapat jika kita bisa melaksanakan waskat sesuai dengan ketentuan. Baik Pak Masum, untuk melengkapi penjelasan Bapak tadi, bagaimana caranya melakukan waskat itu yang sebenar-benarnya Pak? Cara melakukan waskat yang sebenarnya adalah yaitu sebelum waskat dilaksanakan, pemimpin suatu organisasi atau unit kerja, pemimpin suatu instansi perlu menyiapkan unsur-unsur apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum waskat, ya, meliputi pengorganisasian personil, kemudian kebijakan apa personil, perencanaan personil, siapa yang akan kita tunjuk untuk melakukan waskat. Kalau kita seorang pimpinan berarti kita sendiri. Kalau misalnya seperti KAI, kepala auditor, berarti kan harus merencanakan siapa yang ditunjuk untuk melakukan waskat di suatu unit kerja seperti itu. Seperti delegasi kita ya. Kemudian harus memastikan pencatatan dan pelaporannya itu benar-benar dilaksanakan dengan baik sehingga supervisi dan review intern pada saat setelah dilakukan waskat itu bisa menjadi hal yang positif untuk dilakukan perbaikan ke depannya, sehingga hal-hal yang tidak sesuai SOP yang selama ini dilakukan setelah dilakukan waskat itu tidak terjadi lagi pelanggaran SOP. Berarti kita di backup begitu Pak ya, dengan aturan yang ada. Baik, kalau pengaruh pengawasan melekat itu Pak terhadap disiplin kerja karyawan di Pegadaian sendiri itu bagaimana menurut Bapak? Ya, tentu sangat berpengaruh terkait dengan pelaksanaan waskat ini dengan kedisiplinan karyawan. Artinya, jika waskat ini kita lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan, insya Allah semua karyawan itu akan disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga jika ini dilaksanakan dengan konsisten, kita harapkan tidak ada lagi karyawan yang melanggar SOP seperti itu. Baik, pada dasarnya Pegadaian ini Pak sudah mengatur dan telah merancang ya dengan baik dengan aturan yang ada dalam melakukan setiap fungsi dan tugas kita selaku insan Pegadaian. Benar Pak ya, begitu ya? Yeah. Sekarang saya mau bertanya, untuk pengawasan melekat yang berjenjang itu sebenarnya alurnya seperti apa Pak? Apakah dari bawah ke atas, atas ke bawah juga bisa melakukan, atau cuma bisa Bapak jelaskan dulu Pak? Oke, baik. Terkait dengan pengawasan berjenjang ini, bahwa pengawasan dilakukan oleh beberapa orang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang melekat kepada masing-masing individu atau pimpinan. Misalnya, pada saat pencairan kredit dalam jumlah tertentu memerlukan beberapa approval dari beberapa pimpinan. Misalnya berjenjang mulai dari kepala cabang, kemudian naik ke approval deputi, kemudian naik ke pemimpin wilayah, dan bisa saja sampai ke level direksi. Itulah sebagai bagian salah satu contoh bahwa pengawasan melekat berjenjang itu bisa dilakukan. Kenapa ini bisa dilakukan seperti ini? Supaya jika misalnya di satu level pengawasan ini tidak berjalan, misalnya ada celah atau misalnya ada yang tidak sesuai SOP, ini bisa
dicek kembali oleh atasan yang selanjutnya melakukan approval. Sehingga ini pengawasan berjenjang ini sangat membantu untuk mengurangi hal-hal yang tidak sesuai SOP. Minimal ini adalah bisa sebagai kontrol dalam pencairan kredit itu tidak ada lagi SOP yang dilanggar. Demikian. Gini Pak, kan Waskat ini yang kami ketahui jarak lokasi antara satu unit maupun cabang itu kan tidak relatif dekat Pak. Ya. Bagaimana Pegadaian sendiri mengatur untuk jadwal pemeriksaan Waskat itu di lokasi-lokasi yang tidak relatif dekat ini Pak? Oke. Terkait dengan outlet kita atau unit kita yang jaraknya jauh-jauh dari kedudukan misalnya cabangnya atau kedudukan pemeriksanya, tentu ini hal ini sudah didukung saat ini dengan namanya Waskat Online. Waskat Online ini adalah salah satu tools yang dibuat oleh teman-teman kita di kantor pusat untuk memudahkan pelaksanaan Waskat itu sendiri, sehingga tidak ada lagi alasan bagi pimpinan unit kerja misalnya untuk tidak melakukan Waskat. Nah, ini sangat membantu sekali. Kenapa? Karena ini bisa dilakukan pendelegasian. Namun tidak selamanya harus didelegasikan. Perlu sekali-sekali pimpinan harus melakukan Waskat langsung ke unit kerja tersebut. Demikian. Baiklah insan Pegadaian di seluruh Indonesia, kita sudah mendengarkan begitu banyak informasi dari Bapak Maksum mengenai penerapan internal kontrol itu juga seperti apa. Sebelum mengakhiri, saya meminta closing statement dari Bapak Maksum untuk dibagikan kepada semua insan Pegadaian di seluruh Indonesia, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Hai saudaraku semua insan Pegadaian, mari kita sadar diri untuk konsisten dan terus dan mau melakukan Waskat. Bukan persoalannya bisa tidak bisa, persoalannya adalah mau atau tidak mau. Jika Waskat ini kita lakukan dengan benar, saya yakin dan percaya slogan Ganyang Frau saat ini bahwa jaga diri kita, jaga teman kita, dan jaga perusahaan kita itu akan terwujud, dan sehingga semua pelanggaran-pelanggaran atau hal yang kita tidak inginkan bersama yang terjadi di Pegadaian ini tidak terjadi lagi. Saya yakin ini bisa kita lakukan dan mampu untuk kita wujudkan perusahaan yang bersih tanpa fraud. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak untuk closing statementnya. Insan Pegadaian, saya juga ingin membagikan sebuah pantun buat kita semua. Batang cerutu jangan dibuang. Cakep. Letakkan saja di atas papan. Pegadaian tempat kita berjuang, kerja sesuai SOP kita aman. Akhir kata, ayo kita menjaga diri kita, rekan kerja, dan juga untuk tetap menerapkan internal control yang berlaku untuk mengurangi potensi fraud di unit kerja kita. Saya Francisca Santik Silain, kantor area Palu, dan terima kasih Bapak Maksum selaku Deputi Bisnis. Kami mohon undur diri, jangan lupa untuk selalu menerapkan SOP dalam setiap pekerjaan kita. Salam sehat, salam akhlak, say no to fraud, wabil taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.